Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya anak-anak. Kali ini kita masih membahas tentang perang setelah tahun 1800. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perang Diponegoro, perang Bali, dan perang Banjar. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang perang Diponegoro. Perang ini sangat terkenal, yaitu terjadi dari tahun 1825 sampai 1830. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perang Diponegoro, tahukah kalian siapa Pangeran Diponegoro itu? Di sini akan saya jelaskan. Pangeran Diponegoro merupakan putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III. Namun, Pangeran Diponegoro dibesarkan oleh neneknya di desa Tegalrejo. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro sudah mempelajari kitab agama Islam, karya sastra, ataupun sejarah Jawa, sehingga Pangeran Diponegoro merupakan sosok yang akrab dengan lingkungan pesantren, kaum bangsawan, dan dekat dengan para penduduk desa. Ada dua sebab yang menyebabkan terjadinya perang Diponegoro. Yang pertama adalah sebab umum. Faktor yang pertama yaitu Belanda selalu ikut campur dalam urusan keraton kerajaan Mataram. Yang kedua, Belanda membawa budaya negatif seperti minum-minuman keras, bahkan memakai narkoba dan praktek korupsi. Sewa tanah yang diperlakukan oleh pihak swasta menyebabkan kerugian bagi para petani yang hanya menjadi para pekerja paksa. Belanda juga memberlakukan pajak yang sangat memberatkan masyarakat seperti pajak tanah, pajak halaman kekurangan, pajak jumlah pintu, pajak ternak, pajak pindah nama, pajak menyewa tanah atau menerima jabatan. Bahkan ada kabar bahwa ibu-ibu yang menggendong anaknya di luar itu pun dikenai dengan pajak. Sebab yang kedua adalah sebab khusus, yaitu karena Belanda tidak suka dengan Pangeran Diponegoro, maka Diponegoro pun disingkirkan dari elit kekuasaan keraton. Yang kedua, Belanda dan Patih Danurejo memerintahkan untuk memasang patok-patok atau anjir yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini membuat marah Pangeran Diponegoro. Dalam perang ini, Diponegoro membangun pertahanan di daerah Selarong. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825, pengikut Pangeran Diponegoro mulai berkumpul di Tegalrejo. Belanda melakukan serangan bahkan membumi hanguskan daerah Tegalrejo. Pangeran Diponegoro sama pasukannya pun segera menyingkir ke Bukit Selarong. Keluarga dan anak-anak diamankan di desa Dekso. Perlawanan Pangeran Diponegoro ini mendapatkan dukungan dari 15 pangeran dan 41 bupati. Alasan dari para pangeran ini mendukung Diponegoro karena pada tahun 1823, Gubernur Jenderal Van der Capellen mulai menghapuskan sistem sewa tanah. Tanah yang ada di wilayah Yogyakarta biasanya dimiliki oleh para bangsawan. Namun, karena penghapusan sistem sewa tanah ini, maka para bangsawan harus membayarkan kembali uang muka yang sudah dibayarkan oleh para pengusaha, sehingga mereka kehilangan sumber pendapatan. Strategi yang diatur di daerah Selarong ini diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. 2. Mengirimkan kurir kepada para bupati atau ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan, siapa yang kawan ataupun siapa yang lawan. Yang keempat, membagi Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang dan mengangkat para pemimpinnya. Strategi ini mengalami keberhasilan sehingga banyak kota yang berhasil ditaklukkan seperti Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, dan Jawa Timur. Oleh karena banyaknya daerah yang mendukung Diponegoro, sehingga perang Diponegoro juga dikenal dengan nama Perang Jawa. Pangeran Diponegoro pun diberi gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro ataupun Sultan Ngabdul Kamid Heru Cokro. Berikut adalah ilustrasi dari perlawanan Diponegoro melawan Belanda.
Belanda sangat kesulitan menghadapi perlawanan Diponegoro karena perlawanan yang menyebar begitu luas dan dukungan yang begitu banyaknya. Sehingga strategi yang dipakai oleh Belanda dalam menghadapi Diponegoro yaitu benteng Stelsel. Benteng Stelsel adalah membangun benteng-benteng di setiap daerah yang sudah dikuasai oleh pasukan Belanda. Dari satu benteng ke benteng yang lain dibangun sarana-prasarana seperti jalan ataupun jembatan agar memudahkan pergerakan pasukan. Benteng-benteng yang dibangun dari Semarang, Ambarawa, Muntilan, Kulon Progo, Magelang dengan total 165 benteng di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Keunggulan dari benteng Stelsel ini adalah untuk mempersempit ruang gerak musuh dan mempercepat penyelesaian perang. Namun, ada juga kelemahannya yaitu dari pembangunan benteng membutuhkan banyak sekali biaya dan tenaga kerja paksa. Strategi benteng Stelsel ini dijalankan oleh Jenderal de Kock dengan pusat perbentengannya ada di Magelang. Dijalankan dari tahun 1827 sampai 1830. Berikut adalah gambar benteng yang dibangun oleh Belanda. Strategi benteng Stelsel yang dipakai oleh Belanda ternyata belum mampu memadamkan perlawanan Diponegoro, sehingga Belanda menggunakan siasat lain untuk melemahkan pasukan Diponegoro dengan cara membujuk orang-orang kepercayaan Diponegoro. Salah satunya adalah Sentot Alibasa Prawirodirjo. Belanda mengajak Sentot untuk berunding. Pada awalnya Sentot tidak mau, namun kemudian pada tanggal 17 Oktober tahun 1829 tercapailah perjanjian Imogiri yang isinya yaitu yang pertama, Sentot Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan Sentot tidak dibubarkan dan ia tetap menjadi komandannya. Yang ketiga, Sentot dan pasukannya tetap diizinkan untuk memakai sorban. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1829, Sentot dan pasukan berbagai macam upaya telah dilakukan Belanda untuk menumpas perang Diponegoro, namun belum ada yang berhasil. Sehingga Belanda pun menggunakan sebuah siasat baru yaitu mengeluarkan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Diponegoro hidup ataupun mati akan diberi hadiah 20.000 ringgit. Namun lagi-lagi tidak ada satu orang pun yang mau untuk melakukan sayembara tersebut. Sampai pada akhirnya siasat licik yang dipakai oleh Belanda adalah mengajak Diponegoro untuk berunding. Tuntutan dari Diponegoro dalam perundingan yang terjadi di Magelang yaitu yang pertama, mendirikan negara merdeka di bawah pimpinan Sultan, dan yang kedua, Diponegoro menjadi Amirul Mukminin di seluruh Jawa. Hal ini tidak disetujui oleh Belanda, sehingga akhirnya Belanda secara sepihak menangkap Diponegoro. Diponegoro pun kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar sampai beliau wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Perlawanan yang selanjutnya adalah perlawanan yang terjadi di daerah Bali. Sebab terjadinya perlawanan di Bali yaitu karena Belanda ingin menanamkan kekuasaannya di Bali. Oleh karena itu, Belanda mengirimkan dua buah misi. Misi yang pertama yaitu dipimpin oleh G.A. Grand-P. Molière. Di situ Molière menjalankan misi ekonomi untuk berdagang dengan rakyat Bali. Misi yang kedua dipimpin oleh Huskus Kopman, yaitu misi politik, yaitu keinginan dari Belanda agar raja-raja di Bali menghapuskan hukum tawan karang. Beberapa perjanjian dilakukan oleh Belanda dengan penguasa Bali, misalnya dengan Raja Badung, kemudian Raja Karangasem, Raja Buleleng, Raja Klungkung, dan Raja Tabanan. Keinginan Belanda adalah kerajaan-kerajaan ini menghapuskan hukum tawan karang. Sebelum lebih lanjut membahas tentang perang di Bali, tahukah kalian apakah itu hukum tawan karang? Hukum tawan karang yaitu hukum atau hak dari kerajaan-kerajaan di Bali untuk merampas isi kapal yang terdampar di perairan Bali. Dan ini adalah ilustrasi dari perang Bali, di mana setiap perang yang terjadi di daerah Bali dilakukan secara puputan atau
perang habis-habisan. Ketika beberapa kerajaan di Bali sudah menghapuskan hukum tawan karang, masih ada dua kerajaan yang tidak mau untuk menghapuskan hukum tawan karang tersebut. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Karangasem dan Kerajaan Buleleng. Bahkan ketika ada dua kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit dan Jembrana, kerajaan tersebut justru merampas kapal dari Belanda tersebut, sehingga Belanda menuntut ganti rugi. Namun, I Gusti Ngurah Madi Karangasem menolaknya, sehingga persiapan perang pun dilakukan oleh rakyat Bali. Raja Buleleng, yaitu I Gusti Ngurah Madi Karangasem, dan patihnya yang bernama I Gusti Ketut Jelantik mempersiapkan prajurit dan pos pertahanan. Mereka mendapatkan dukungan dari Kerajaan Karangasem dan Kerajaan Klungkung. Dari Belanda sendiri mempersiapkan 1.700 pasukan darat dan pasukan laut. Pada tanggal 27 Juni tahun 1846, Belanda melakukan serangan secara besar-besaran. Dalam pertempuran selama 2 hari, Raja Buleleng, prajurit, dan rakyat Buleleng berperang secara mati-matian menghadapi Belanda. Namun, benteng pertahanan dari Kerajaan Buleleng pun akhirnya jebol, sehingga ibu kota Singaraja berhasil dikuasai oleh Belanda. Raja dan pasukan Buleleng pun akhirnya menyingkir ke desa Jagaraga. Karena Belanda terus menyerang, akhirnya Kerajaan Buleleng terdesak sehingga dibuatlah sebuah perjanjian pada tanggal 6 Juli tahun 1846. Perjanjian antara Belanda dengan Kerajaan Buleleng ini ternyata disikapi dengan sikap pura-pura oleh Raja Buleleng. Raja bahkan masih membangun benteng di daerah Jagaraga. Kerajaan Buleleng juga masih memberlakukan hukum tawan karang dan bahkan meminta bantuan dari Kerajaan Klungkung, Karangasem, dan Mengwi. Belanda akhirnya mengetahui hal tersebut sehingga pada tanggal 7 Juni tahun 1848 mengirimkan pasukan dan akhirnya tiba di pantai Sangsit. Tanggal 8 Juni, Belanda menyerang benteng Jagaraga. Strategi yang dipakai oleh rakyat Bali adalah gelar supit urang. Ternyata strategi ini membuat Belanda merasa kesulitan sehingga Belanda memutuskan untuk mundur. Pada bulan April masih di tahun yang sama, Belanda mulai menyerang daerah Jagaraga, yang pada akhirnya pada tanggal 16 April 1848, benteng berhasil diambil alih oleh Belanda. Raja, patih, dan rakyat melakukan perang secara puputan atau perang habis-habisan, namun akhirnya tetap tidak bisa mempertahankan wilayah Bali dan mereka meninggal. Kerajaan Karangasem dan Klungkung pun akhirnya bisa ditaklukkan oleh Belanda. Pertempuran melawan Belanda yang selanjutnya terjadi di daerah ini. Tahukah kalian di pulau apa ini? Ya, benar. Ini adalah Pulau Kalimantan. Di sini terdapat Kesultanan Banjar, yaitu sebuah kesultanan yang menentang penguasaan kolonial Belanda. Dari peta tersebut kita mengetahui bahwa perlawanan yang selanjutnya adalah perlawanan di daerah Banjar atau yang kita kenal sebagai Banjarmasin. Kesultanan Banjarmasin pada abad ke-19, wilayah kekuasaannya yaitu meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pusat pemerintahan Kerajaan Banjar sendiri ada di wilayah Martapura, di mana kita ketahui bahwa wilayah Martapura merupakan wilayah yang strategis dalam perdagangan dan mempunyai beberapa komoditas ekspor seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar. Awal kontak Kerajaan Banjar dengan Belanda yaitu dimulai pada tahun 1817, di mana Sultan Banjar yaitu yang bernama Sultan Sulaiman mengadakan sebuah perjanjian dengan Belanda. Perjanjian tersebut berisi bahwa Sultan Sulaiman harus menyerahkan wilayah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran. Pada tanggal 4 Mei tahun 1826, Belanda kembali lagi mengadakan perjanjian dengan Sultan Banjar yang selanjutnya yaitu Sultan Adam Al-Wasih, di mana isi dari perjanjian tersebut menegaskan bahwa wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar hanya tinggal daerah hulu sungai Martapura dan Banjarmasin. Jadi kesimpulannya bahwa wilayah Kesultanan Banjar semakin menyempit.
Karena wilayah Banjar semakin sempit, hal ini menimbulkan kesulitan bagi rakyat kerajaan Banjar. Di samping itu, terjadi juga konflik internal di dalam kerajaan Banjar. Pada tahun 1852, putra mahkota Abdurrahman meninggal secara tiba-tiba. Dengan hal tersebut, Sultan Adam akhirnya mencalonkan 3 kandidat sebagai pengganti Sultan Banjar. Calon tersebut adalah yang pertama Pangeran Hidayatullah, yang kedua Pangeran Tamjidillah, dan yang ketiga Pangeran Anom. Pada tahun 1857, Sultan Adam meninggal. Residen Belanda pun segera mengangkat Tamjidillah menjadi sultan. Hal ini bertentangan dengan wasiat dari Sultan Adam yang akan mengangkat Hidayatullah menjadi raja. Sehingga Pangeran Hidayatullah hanya dijadikan sebagai manggubumi. Tamjidillah merupakan pribadi yang buruk karena suka minum minuman keras, menghapus hak-hak istimewa, dan membuang Pangeran Anom ke Bandung. Pengangkatan Tamjidillah sebagai sultan ini ditentang oleh penghulu Abdul Ghani. Kerajaan Banjar juga mengalami konflik dari daerah pedalaman. Konflik tersebut datang dari Aling atau yang dikenal dengan nama Panembahan Muning. Dia adalah seorang tokoh yang suka bersemedi dan mendapatkan firasat bahwa Kesultanan Banjarmasin akan diserahkan kembali kepada Pangeran Antasari. Pusat dari pergerakan Aling berada di tepi Sungai Muning. Pangeran Antasari sendiri datang dari Serambi Mekah dan mendapatkan dukungan dari Sultan Pair dan Tumenggung Suropati. Berikut adalah gambar tokoh Pangeran Antasari. Pada tanggal 28 April tahun 1859, Panembahan Aling dan putranya Sultan Kuning menyerbu daerah Pengaron yang merupakan tambang batu bara. Tambang tersebut berhasil dibakar dan perkebunan di Gubernemen Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal dirusak. Sultan Tamjidillah tidak bisa berbuat banyak, sehingga pada akhirnya tanggal 25 Juni tahun 1859 dia mengundurkan diri dan akhirnya diasingkan ke Bogor. Setelah menyingkirkan Pangeran Tamjidillah, Belanda pun segera membujuk Pangeran Hidayatullah agar mau bergabung dengan Belanda dan dijanjikan untuk menjadi sultan. Namun Pangeran Hidayatullah tidak mau dan dia lebih memilih untuk berjuang bersama rakyat untuk melawan Belanda. Perlawanan juga dilakukan oleh Pangeran Antasari pada bulan Agustus tahun 1859 di mana dia berhasil menyerang benteng Tabanio. Pangeran Antasari sendiri dibantu oleh Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Lehman. Sementara dari pasukan Suropati berhasil menenggelamkan kapal Onras dan merampas persenjataannya. Pada bulan Agustus sampai September tahun 1859, pertempuran yang besar terjadi di 3 daerah. Yang pertama yaitu di daerah Banua-Lima yang dipimpin oleh Tumenggung Jalil, yang kedua di daerah Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman, dan yang ketiga di Sungai Barito yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pertempuran yang terjadi di daerah Martapura berusaha untuk mempertahankan benteng Tabanio. Namun, benteng Tabanio berhasil dikuasai oleh Belanda dan rakyat segera memindahkan pertahanannya di benteng Gunung Lawak, Tanah Laut. Pada bulan September tahun 1859, para pejuang Banjar mengadakan pertemuan di daerah Kandangan. Hasil dari pertemuan tersebut yang pertama adalah memusatkan kekuatan perlawanan di daerah Amuntai. Yang kedua, membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura Rantau, dan Kandangan. Yang ketiga, Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas, dan yang keempat mengusahakan tambahan senjata. Sementara dari pasukan Belanda sendiri berusaha untuk memperkuat pasukan dengan cara membangun benteng di Tapin, benteng Munggu Tayor, benteng Amawang di daerah Kandangan. Pangeran Hidayatullah bersama dengan Demang Lehman memimpin Belanda untuk berjuang di wilayah Amuntai dengan pusatnya di wilayah Barabai. Mereka harus menghadapi Belanda di bawah pimpinan G.M. Versbeek.
Pasukan Belanda sendiri terdiri dari pasukan infanteri dari batalion ke-7, 9, 13, dan 100 orang petugas pembawa perlengkapan perang dan makanan. Ini adalah gambar dari GM Forsbeek. Belanda mulai menyerang wilayah Amuntai. Karena kalah kekuatan, pasukan Hidayatullah ditarik mundur ke Gunung Madang. Namun di daerah Gunung Madang, pertahanan juga berhasil ditembus, hingga akhirnya mereka terus melakukan perang secara bergerilya. Pada akhirnya, yaitu tanggal 28 Februari tahun 1862, Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Sementara Pangeran Antasari sendiri pada tahun 1862 meninggal akibat sakit cacar. Dengan demikian, berakhirlah Perang Banjar.